Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Iswina Channel, yang sampai hari ini masih proses pembelajaran daring di rumah. Hari ini kami dari Iswina Channel akan memberikan itu adalah materi kelas 10 untuk mata pelajaran ekonomi. Nah, bagi adik-adik yang baru bergabung dengan Iswina Channel, silahkan di-subscribe dan di-share video-video yang kami sharekan di Iswina Channel. Semoga hadirnya Iswina Channel ini bisa membantu adik-adik dalam proses pembelajaran daring di rumah. Oke, bagi adik-adik yang kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 jurusan IPA dan IPS dan adik-adik tingkat SMP itu bisa mengikuti Iswina Channel karena kami setiap harinya akan memberikan materi-materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan adik-adik. Oke, untuk hari ini kakak akan menyajikan materi kelas 10 untuk mata pelajaran ekonomi. Nah, yang akan kita bahas untuk pembelajaran kelas 10 kali ini adalah tentang ilmu ekonomi, di mana ini adalah bab awal dari pembelajaran ekonomi adik-adik di sekolah. Ini terbilang ilmu baru buat adik-adik karena di tingkat SMP adik-adik tidak terlalu banyak membahas tentang ilmu ekonomi ini karena dia tergabung dalam IPS terpadu. Nah, di sini ada beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama adalah kita cari lagi apa sih pengertian ekonomi itu, lalu konsep dasar dari ilmu ekonomi itu sendiri, lalu di sini akan ada inti masalah ekonomi. Jadi nanti ada inti masalah ekonomi, ada masalah pokok. Jadi dia adalah berbeda. Lalu ada barang pemuas kebutuhan. Ini yang akan kita bahas untuk di video yang pertama ini. Nah, langsung saja kita yang pertama adalah yang untuk pengertiannya dulu. Oke, yang kita bahas di sini adalah bukan pengertian dari ilmu ekonominya, tapi yang kita bahas pengertiannya adalah apa sih ekonomi itu sebenarnya. Oke, kita tahu bahwa ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata oikos dan nomos. Oke, di mana oikos ini dia artinya adalah rumah tangga. Oke, artinya adalah rumah tangga. Rumah tangga ya. Oke, nomos itu dia adalah aturan. Oke, aturan. Jadi dapat kita simpulkan di sini bahwa ekonomi itu adalah atau ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang membahas tentang aturan dalam rumah tangga. Berarti di sini dia adalah aturan dalam mengelola rumah tangga. Oke, jangan ambigu artinya di sini ya rumah tangga. Berarti aturan, berarti ada aturan yang ditetapkan oleh bapak, ada aturan yang ditetapkan oleh ibu, bukan itu. Tapi rumah tangga di sini kita mengartikannya adalah ada dia di sini rumah tangga produsen, rumah tangga konsumsi, dan rumah tangga negara. Jadi di sini adalah istilah rumah tangga itu adalah suatu kegiatan dari ilmu ekonomi itu. Jangan pikir rumah tangga yang ada di jalannya sekarang, ada ayah, ada ibu, ada kakak, bukan yang seperti itu. Oke, jadi itu dialah yang ekonomi. Ini dia berasal dari bahasa Yunani. Oke, dari bahasa Yunani. Oke, itu dia seputar pengertian. Lalu di sini kita akan membahas yang namanya konsep dasar dari ilmu ekonomi itu sendiri. Nah, di sini konsep dasarnya ada beberapa konsep yang akan kita bahas di sini adalah terkait dengan yang pertama itu ada yang kita sebut dengan tindakan ekonomi. Yang pertama itu adalah tindakan ekonomi. Oke, apa yang dikatakan tindakan ekonomi? Nah, tindakan ekonomi ini adalah dia cara orang atau cara manusia dalam memenuhi kebutuhan. Berarti tindakan itu sama dengan cara. Berarti di sini adalah cara untuk memenuhi kebutuhan. Memenuhi kebutuhan. Misal caranya dengan apa? Misal dengan jualan, dagang, atau dengan bekerja di sektor jasa. Itu kan cara memenuhi kebutuhan agar dia bisa makan. Itu dia dikatakan dengan
tindakan ekonomi. Yang kedua, ada yang kita sebut dengan motif ekonomi. Oke, ada dia katanya adalah motif ekonomi. Oke, motif. Motif itu kira-kira bahasanya apa ya kalau kita rubah ke bahasa sehari-hari kita? Motif itu adalah dorongan. Oke, jadi motif itu adalah dorongan untuk memenuhi kebutuhan, atau sama juga dia dorongan untuk melakukan kegiatan atau ya untuk melakukan kegiatan ekonomi. Nah, berarti kan motif ini adalah dorongan. Berarti untuk makan itu saya harus apa yang saya lakukan, kan gitu dia. Jadi motif itu dia sama dengan dorongan. Berarti untuk makan itu apa yang harus saya lakukan? Berarti motif ini adalah dorongan untuk melakukan tindakan ekonomi, di mana tindakan ekonomi itu adalah cara untuk memenuhi kebutuhan. Oke. Lalu masuk kita ke konsep dasar yang ketiga, itu terkait dengan adalah prinsip. Oke. Ada yang disebut dengan prinsip ekonomi. Nah, prinsip ekonomi ini akan sering keluar di dalam ujian adik-adik. Yang dikatakan dengan prinsip ekonomi itu adalah pedoman untuk melakukan kegiatan ekonomi. Pedoman untuk melakukan kegiatan ekonomi, atau dalam bahasa sehari-hari itu kita gunakan bahasa tentang prinsip ekonomi ini adalah dengan pengorbanan tertentu. Oke, berarti dia ada bahasanya di sini adalah dengan pengorbanan tertentu untuk hasil maksimum. Itu dia. Oke, jadi dengan pengorbanan tertentu untuk hasil maksimum. Jadi jangan lagi dibawa prinsip ekonomi itu dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk hasil maksimum. Nah, logikanya gini, kalau pengorbanan sekecil-kecilnya kita ngasih modalnya itu cuma 100 rupiah, berharap hasilnya 1 M, mungkin enggak, berarti itu tidak masuk kepada logika prinsip ekonomi. Kan mungkin ada lagi gurunya menjelaskan prinsip ekonomi itu adalah dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk hasil sebesar-besarnya. Bukan seperti itu ya, tapi kita pengorbanannya tertentu untuk hasil maksimum. Misalnya tertentu ini kan sesuai dengan hasil yang kita harapkan gitu. Oke, misal kita mengorbankan itu 1 juta. Nah, hasil maksimum yang kita harapkan itu adalah misalnya adalah 3 juta. Itu kan wajar, itu yang dikatakan prinsip ekonomi. Oke, ini dia ya untuk konsep-konsep ilmu ekonomi. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang ketiga, itu adalah inti masalah ekonomi. Nah, di inti masalah ekonomi ini akan ada 2 subtopik yang akan kita bahas, adalah kebutuhan tidak terbatas atau jenis kebutuhan. Oke, langsung saja kita lihat yang ke poin yang pertama ini dulu adalah inti masalah ekonomi. Masalah ekonomi. Oke, kembali lagi Kakak ingatkan ya, ada masalah pokok ekonomi, ada inti masalah ekonomi, di mana dia di sini adalah orang yang berbeda. Oke, inti masalah ekonomi yang pertama itu dia kita sebut dengan kebutuhan tidak terbatas. Oke, kebutuhan tidak terbatas. Oke, kalau kebutuhan tidak terbatas ini kita sebut dengan istilahnya adalah kelangkaan. Oke, kelangkaan namanya ya. Kelangkaan. Kebutuhan tidak terbatas itu kita sebut dengan kelangkaan. Di mana kelangkaan itu bisa pula kita artikan sebagai kebutuhan lebih besar daripada alat pemuas kebutuhan.
Berarti di sini kita sebutkan kalau kelangkaan itu adalah kebutuhan nilainya itu besar dari alat pemuas kebutuhan. Makanya terjadi yang namanya kelangkaan. Berarti ini yang kita sebut dengan kelangkaan kebutuhan itu besar dari alat pemuas kebutuhan. Contoh nih, uang terbatas. Uang terbatas. Yang membutuhkan uang, semua orang butuh uang, tapi dia terbatas. Itu dia. Contoh minyak tanah. Minyak tanah itu sebelum dia dikonversi ke gas, atau gas aja lah kita bahas. Gas sekarang itulah semua orang rata-rata menggunakan gas. Dia kan mulai ketersediaannya itu berkurang, ada dengan harga yang mahal. Itu dia yang disebut dengan kelangkaan. Nah, apa ciri-ciri dari kelangkaan ini? Kalau kita lihat ciri-ciri dari kelangkaan ini, yang pertama adalah sini aja ya. Berarti ciri-ciri kelangkaan, karena kita bahasnya adalah kelangkaan. Ciri-ciri kelangkaan. Nah, ciri-ciri kelangkaan yang pertama itu adalah harganya mahal. Harganya mahal. Apakah semua harga yang mahal itu kelangkaan? Belum tentu. Berarti kita lihat ciri-ciri yang lain. Yang kedua, yang pertama adalah harga mahal. Yang kedua, tidak ada barang pengganti. Tidak ada barang pengganti. Itu dia yang dikatakan dengan kelangkaan. Harganya mulai mahal, tidak ada barang pengganti. Lalu apa solusi yang ditawarkan untuk mengatasi kelangkaan ini? Berarti solusi yang ditawarkan di sini apa? Solusinya berupa apa? Solusinya solusi yang akan ditawarkan jika terjadi kelangkaan ini adalah yang pertama itu kita harus buat skala prioritas. Skala prioritas. Jadi kita membuat apa yang benar-benar kita butuhkan, biar yang tidak kita butuhkan itu dipakai oleh orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Lalu yang kedua yang kita lakukan adalah pastinya kita harus menghemat pemakaian. Lalu yang ketiga apa? Cari barang pengganti. Cari barang pengganti. Kita usahakan ada barang penggantinya. Itu solusi dari kelangkaan yang terjadi saat ini, atau sampai sekarang kita masih merasakan yang namanya kelangkaan. Yang bagian inti masalah ekonomi, yang poin yang kedua yang akan kita bahas di sini adalah tentang jenis kebutuhan. Nah, untuk jenis kebutuhan itu sendiri ada 5 jenisnya. Ada berdasarkan intensitasnya, berdasarkan waktu, sifat, subjek, dan wujudnya. Nah, sekarang kita akan bahas dulu untuk poin yang pertama ini adalah jenis kebutuhan berdasarkan intensitasnya. Nah, kalau berdasarkan intensitasnya ada namanya kebutuhan primer. Ini sudah adik-adik pelajari di waktu SMP, di mana kebutuhan primer itu adalah kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan. Itu dia. Nah, lalu yang kedua ada yang kita sebut dengan kebutuhan sekunder. Setelah kebutuhan pokok terpenuhi, maka kebutuhan sekunder yang kedua. Lalu yang ketiga itu kita sebut dengan kebutuhan tersier. Tersier ini adalah kalau kita sudah memiliki yang berlebih dalam hidup kita berikan untuk kebutuhan tersier. Nah, di sini kita kelompokkan. Misal, kalau seorang siswa itu kebutuhan primernya apa? Mana yang lebih penting, buku daripada bola kaki gitu. Berarti kan adalah kebutuhannya adalah buku gitu. Kalau sekundernya apa? Mana lebih butuh dia les atau membeli motor gitu. Mungkin yang dibutuhkan adalah mengikuti les belajar. Yang ketiga adalah yang tersier, memang yang tidak terlalu dibutuhkan tapi dia mau beli gitu dia. Jadi primer ini terkait dengan kebutuhan pokok, sekunder setelah kebutuhan primer terpenuhi. Nah, kalau berdasarkan waktu itu ada 2 jenis kebutuhan yang untuk waktu ini. Nah, kebutuhan berdasarkan waktu di sini ada kebutuhannya itu adalah yang sekarang. Ada yang untuk masa depan.
Nah, kalau yang sekarang contoh, kalau kebutuhannya kita haus nih detik ini, berarti kan kita harus minum, berarti kan nggak bisa nanti ditunda besok minumnya kan, atau 1 jam lagi minumnya, nggak bisa kan, berarti itu adalah yang sekarang. Atau kita sakit nih dan harus berobat, kan nggak mungkin kita tunda berobatnya untuk minggu depan, kan harus sekarang, itu dia. Nah, contoh kalau kebutuhan masa depan, berarti kebutuhan masa depan ini sudah kita persiapkan dari sekarang dan kita gunakan untuk masa depan. Contoh, adik-adik mulai nabung nih, misalnya nanti buat masuk perguruan tinggi, atau orang tuanya sekarang dipotong gajinya buat pensiunan, itu termasuk kebutuhannya yang masa depan. Oke. Lalu yang ketiga itu adalah berdasarkan sifat. Kalau berdasarkan sifat itu juga ada 2. Ada yang kita sebut dengan kebutuhan jasmani, ada yang kita sebut dengan kebutuhan rohani. Kalau rohani terkait dengan jiwa kita, misal contoh kebutuhannya itu adalah ngaji, pergi rekreasi, itu termasuk kepada rohani. Kalau yang jasmani ini lebih ke fisik, misal melakukan olahraga, itu termasuk kepada kebutuhan jasmani. Yang keempat itu adalah kebutuhan berdasarkan subjek. Nah, subjek ini kita sebut juga dengan kebutuhan golongan. Jadi ada istilah yang digunakannya adalah kebutuhan berdasarkan subjek atau kebutuhan berdasarkan golongan. Sebenarnya mereka adalah orang yang sama. Dimana untuk jenis kebutuhan berdasarkan subjek atau golongan ini ada 2. Yang pertama ada kita sebut dengan kebutuhannya adalah perorangan atau individu. Lalu yang kedua adalah namanya kebutuhan kelompok. Apa contoh dari kebutuhan perorangan? Contoh, kita butuh apa? Misal butuh makan, lalu butuh jalan-jalan, itu kan kebutuhan perorangan atau individu. Misalnya kalau kita sakit, kan kita berhubungan dengan dokter, berarti itu kan kebutuhan individu. Kalau kebutuhan kelompok ini yang semua orang yang memakai, contoh jalan raya, itu kan semua orang memakai jalan raya, berarti itu kebutuhannya adalah kelompok, semua orang akan menggunakannya. Lalu yang kelima itu jenis kebutuhannya adalah berdasarkan wujudnya. Kalau berdasarkan wujudnya, ini kebutuhan juga ada 2 jenisnya. Yang pertama itu dia wujudnya ada yang nyata atau berwujud, oke. Ada dia yang berwujud, oke. Ada dia yang tidak berwujud, oke, tidak berwujud. Nah, kira-kira kalau yang berwujud kan jelas nih kebutuhannya. Contoh nih, spidol yang kakak pakai ini, berarti kan dia ada wujudnya. Berarti kita butuhkan kan, dibutuhkan oleh seorang guru. Ini dia spidol, berarti dia berwujud. Lalu papan tulis nih, ada juga wujudnya kan, ada bentuknya. Kalau yang tidak berwujud itu memang ada kebutuhan yang tidak berwujud. Ada kebutuhan yang tidak berwujud itu contohnya adalah kasih sayang. Kasih sayang itu kan tidak ada wujudnya, tapi bisa dirasakan. Itu dia ya. Kalau berwujud dia nampak jenis kebutuhannya, contohnya papan tulis, spidol. Kalau tidak berwujud itu dia berupa kasih sayang. Itu dia yang tidak berwujud. Oke, itu dia untuk jenis-jenis kebutuhan. Nah, nanti aplikasi dalam soal itu lebih banyak kepada soalnya sebenarnya. Oke, untuk poin yang keempat yang akan kita bahas di sini adalah tentang barang pemuas kebutuhan. Di mana barang pemuas kebutuhan ini ada 3 bentuknya. Ada dengan cara memperolehnya seperti apa, lalu kegunaannya, lalu dia ada proses produksinya. Oke, kita lihat dulu yang pertama adalah terkait cara memperolehnya. Oke, kalau berdasarkan cara memperolehnya, itu kita akan kelompokkan dia menjadi 2. Yang pertama itu kita sebut dengan barang bebas. Oke, ada yang kita sebut dengan barang bebas, dan ada yang kita sebut dengan barang ekonomi. Oke, apa beda barang bebas dengan barang ekonomi di sini? Nah, di sini kalau untuk barang bebas ini tidak ada usaha untuk mendapatkan. Oke, berarti di sini tidak ada usaha untuk mendapatkan. Tidak ada usaha untuk mendapatkan. Berarti tidak ada usaha untuk mendapatkan. Berarti artinya kita akan dapatkan dia secara cuma-cuma saja. Nah, apa contohnya? Oke, udara. Kan udara kapan saja bisa kita
mati. Lalu apa lagi? Matahari. Oke. Ini kan tidak ada pengorbanan kita lakukan, tidak ada uang yang kita keluarkan untuk mendapatkannya. Ini dia contoh barang bebas, siapapun bisa mendapatkannya. Nah, kalau barang ekonomi ada pengorbanan untuk mendapatkan. Berarti di sini ada pengorbanan. Pengorbanannya bisa berupa uang, oke? Uang yang kita keluarkan. Apa contohnya? Contohnya di sini adalah lauk-pauk, oke? Lalu sabun mandi. Kan ada pengorbanan di sini yang kita keluarkan. Pengorbanannya berupa apa? Uang yang kita keluarkan di sini. Berarti kita dapatkan dengan ada pengorbanan. Nih, contoh spidol ini. Kakak mendapatkan spidol ini harus ada uang yang kakak keluarkan. Kalau nggak ada uang untuk membeli spidol ini, maka kakak nggak bisa memakai spidol. Itu dia. Oke, itu untuk berdasarkan cara memperolehnya ada dua. Ada dia barang bebas, ada barang ekonomi. Bebas itu kita akan dapatkan begitu saja. Kalau barang ekonomi ada pengorbanan untuk mendapatkannya. Oke, sekarang kita masuk berdasarkan kegunaannya. Kalau berdasarkan kegunaan itu juga ada dua. Yang pertama itu kita sebut dengan barang komplementer. Oke, barang komplementer. Oke, apa yang disebut dengan barang komplementer? Barang komplementer ini adalah dia barang pelengkap. Pelengkap. Oke, contoh pelengkap. Kalau makan sudah ada lauk pauk ditambah dengan sayur, itu kan hanya pelengkap. Contoh HP itu akan berguna sekali jika kita punya paket data. Itu dia disebut dengan barang pelengkap. Oke, contoh kalau kita pakai sepatu itu bagusnya kita gunakan kaos kaki. Itu juga dia sebagai pelengkap. Oke, itu yang disebut dengan barang komplementer. Oke, yang kedua itu dia kita sebut dengan barang substitusi. Oke, barang substitusi. Oke, yang namanya substitusi itu dia adalah barang pengganti. Oke, barang pengganti. Nah, contoh barang pengganti ini apa? Misal nasi kita ganti dengan gandum, lalu nasi diganti dengan jagung. Itu kan bisa-bisa saja, kan sama-sama dia adalah karbohidrat. Misal minyak tanah kita ganti dengan gas, itu kan dia adalah saling menggantikan. Itu dia. Pena kita ganti dengan pensil, itu dia juga adalah sebuah pengganti. Kapur diganti dengan spidol, itu kan juga dia adalah pengganti. Oke, itu dia untuk berdasarkan kegunaan barang pemuas kebutuhan berdasarkan kegunaannya. Lalu yang poin yang ketiga, ini adalah berdasarkan proses produksinya. Kalau berdasarkan proses produksi, itu ada tiga barang pemuas kebutuhannya. Yang pertama itu kita sebut dia sebagai barang mentah. Oke, barang mentah yang belum diolah, lalu menjadi barang setengah jadi. Oke, lalu baru dia disebut dengan barang jadi. Oke, contoh nih baju, barang mentahnya apa? Bahan mentahnya adalah benang. Lalu benang berubah jadi kain dulu kan, lalu kain itu berupa jadi baju dia. Itu dia yang proses produksi. Oke, itu materi kita untuk hari ini di video untuk bagian pertama ilmu ekonomi ini. Berarti kita sudah bahas itu pengertiannya, itu berasal dari bahasa Yunani. Lalu konsep dasarnya tadi ada tindakan, ada motif, ada prinsip. Lalu inti masalah ekonomi itu adalah kelangkaan ya. Lalu jenis kebutuhannya ada 5, intensitas, waktu, sifat, subjek, dan wujudnya. Lalu cara memperolehnya, barang pemuas kebutuhan itu adalah berdasarkan cara memperoleh, kegunaan, dan proses produksi. Oke, ini video kita untuk hari ini. Silahkan dipahami lagi, jangan di skip karena ilmunya ini sangat bermanfaat buat adik-adik untuk di pertemuan berikutnya yang akan kita bahas. Jadi bagi adik-adik yang masih setia dengan Rizvika Channel, silahkan share dan bagikan video-video pembelajaran dari Rizvika Channel kepada